Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran dalam e-learning ini dengan kondisi yang baik, tanpa ada kendala apapun. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke baik, di pertemuan kemarin saya sudah menjelaskan mengenai pengantar perkuliahannya, ya, pengantar perkuliahan untuk evaluasi pembelajaran ekonomi selama 1 semester ke depan. Apa saja tujuannya, lalu apa capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ini, yang mudah-mudahan kalian semua bisa mencapai hasil yang diharapkan, bisa mencapai hasil yang maksimal juga. Baik, di pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas mengenai konsep evaluasi pembelajaran. Ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai evaluasi pembelajarannya, penting untuk kita ketahui bersama, ya, bahwa saudara itu disiapkan untuk menjadi seorang guru. Oleh karena itu, saudara harus tahu, ya, apa saja perangkat-perangkat pembelajaran yang harus dimiliki oleh guru sebelum guru itu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Ada beberapa perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh guru, ya, di antaranya yang saya tampilkan di sini, ya, dan sebetulnya masih banyak yang lainnya, masih ada yang lainnya, ya. Nah, yang pertama yang harus dimiliki oleh guru adalah kalender pendidikan, di mana kalender pendidikan itu sebagai acuan seorang guru dalam menentukan rencana-rencana kegiatannya, ya, baik itu rencana kegiatan dalam mengajar, rencana kegiatan PTS, rencana kegiatan PAS, ya. Lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan di semester 6 dalam mata kuliah telah kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Termasuk kalian pun akan mengetahui bahwa kalender pendidikan ini sebetulnya dibuat oleh siapa? Apakah oleh guru, atau oleh sekolah, atau oleh dinas daerah, atau oleh pemerintah pusat? Ya, itu akan lebih jelas dan lebih rinci dipaparkan di mata kuliah telah kurikulum di semester 6 nanti. Ya, sekarang kita mengenal dulu saja apa itu kalender pendidikannya. Lalu perangkat pembelajaran guru, yaitu adalah program tahunan. Guru itu harus menyusun program tahunan, di mana nanti berisi mengenai program-program yang direncanakan oleh guru selama satu tahun ke depan. Ya, contohnya misalkan KD 3.1, berapa kali pertemuan yang akan dilaksanakan oleh guru, dibahas nanti di sini. Ya, disusun di dalam program tahunan. Lalu kapan pelaksanaan PTS? Lalu kapan pelaksanaan PAS? Itu akan dibuat di dalam program tahunan. Ya. Lalu yang selanjutnya, dalam perangkat pembelajaran guru harus memiliki yang namanya program semester atau membuat yang namanya program semester. Hampir sama seperti program tahunan, hanya di dalam program semester ini lebih terperinci, ya, di mana guru itu harus menyusun perencanaan selama 1 semester ke depan. Ya. Berapa kali pertemuan untuk KD 3.1? Berapa kali pertemuan untuk KD 3.2? Kapan ulangan harian? Itu ditentukan nanti di sini dalam membuat program semester. Selanjutnya, guru harus melakukan analisis SKL, KI, dan KD. Ya. Apa itu SKL? SKL adalah standar kompetensi lulusan. Ya. Apa itu KI? KI adalah kompetensi inti. Apa itu KD? KD adalah kompetensi dasar. Guru harus menganalisis ini. Untuk apa? Untuk tercapainya suatu kompetensi lulusannya. Ya. Jadi guru nanti tidak seenaknya mengajar. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, saya lupa lagi di mata kuliah apa,
bahwa guru itu penuh dengan perencanaan. Setiap hal yang dilakukan oleh guru di dalam kelas itu sudah direncanakan, ya. Jadi tidak seenaknya. Misalkan ada guru yang masuk ke kelas, lalu menyuruh kita mengerjakan LKS. Mungkin itu perencanaan yang dibuat oleh guru, karena perencanaan itu dikembangkan oleh masing-masing guru. Ya, tidak ada ketentuan, tidak boleh ngasih tugas mengerjakan LKS terus, ya, tidak boleh ceramah terus. Itu tidak ada aturannya seperti itu. Setiap perencanaan, ya bagaimana gurunya itu sendiri, ya. Nah, sehingga saudara diharapkan bisa menganalisis SKL, KI, dan KD ini dengan baik. Nah, sehingga dalam perencanaannya nanti, dalam pembelajarannya, bisa merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan standar kelulusannya, ya, supaya kita tidak ngaco gitu ngajarnya, ya. Nah, setelah itu guru harus membuat juga yang namanya IPK. IPK itu turunan dari kompetensi dasar. Apa itu IPK? IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensi, ya. Kalau KD bisa dikatakan sifatnya itu umum, kalau IPK itu khusus, ya, mengarah kepada pencapaian kompetensi dasarnya, ya. Itu adalah IPK. Nanti pun Anda akan di sini akan membuat IPK, ya, akan menentukan IPK. Karena untuk melaksanakan penilaian, melaksanakan evaluasi harus mengarah kepada pencapaian kompetensinya, ya, supaya ya tadi teh henteu ngaco, tidak salah dalam menentukan penilaian, dalam menentukan evaluasinya, ya. Nah, yang selanjutnya perangkat pembelajaran guru itu adalah silabus dan RPP. Nah, itu adalah perangkat pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang terperinci, ya. RPP itu dibuat untuk satu kali pertemuan sebetulnya, ya. Jadi setiap pertemuan guru itu harus membuat yang namanya RPP. Dari mulai awal masuk guru ngapain, ya. Lalu ketika guru menjelaskan materi, kegiatan belajar apa yang diharapkan oleh guru, yang dilakukan oleh guru, apakah kerja kelompok, apakah ceramah, apakah diskusi, dan lain sebagainya, itu dibuat dan direncanakan di dalam RPP-nya. Ya, sekali lagi secara lebih jelasnya nanti akan dibahas di semester 6 untuk RPP ini ataupun silabusnya. Ya. Yang selanjutnya perangkat pembelajaran dari guru adalah penilaian dan KKM. Nah, kita akan konsentrasi kepada dua hal ini, yaitu guru melakukan penilaian dan guru menentukan KKM. Nah, ini adalah bagian dari evaluasi, ya. Nah, konsentrasi kita di mata kuliah ini adalah di penilaian dan juga di KKM-nya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum berbicara lebih jauh ke evaluasi pembelajarannya, nah, Anda harus paham dulu apa itu belajar. Ada yang tahu apa itu belajar? Manya te arapal mah. Dari mulai TK Anda sudah belajar, SD Anda belajar, SMP Anda belajar, SMA Anda belajar, kuliah pun sekarang Anda belajar. Tahu tidak apa itu belajar? Apa itu konsep belajar? Mudah-mudahan mah semuanya tahu ya. Karena kalau tidak, lalu ya ngapain Anda selama ini gitu. Kalau tidak tahu konsep belajar itu apa. Ya. Nah, menurut James, belajar adalah suatu proses di mana perilaku yang dihasilkan atau dimodifikasi melalui pelatihan atau pengalaman. Lalu menurut Slameto, bahwa belajar itu adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Lalu menurut Gulo, belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya
baik dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Jadi, apa itu belajar? Silakan nanti Anda simpulkan. Ya. Nah, kalau kesimpulan saya bahwa belajar itu adalah proses perubahan tingkah laku, baik dalam berpikir, bersikap, berbuat, yang dihasilkan dari proses pelatihan ataupun pengalaman. Itu adalah belajar. Jadi belajar mah ketika kita misalkan mendapatkan pemahaman baru yang belum kita ketahui, itu adalah belajar. Misalkan, saudara sedang ngobrol nih dengan teman saudara, ya. Lalu teman saudara ngobrol mengenai perekonomian di Indonesia, ya. Saudara nggak tahu mengenai hal tersebut. Atau misalkan contoh saja inflasi lah, bahwa di Indonesia itu sekarang sedang inflasi. Saudara nggak tahu nih. Nah, itu adalah belajar, ya. Hasil pengalaman dari obrolan saudara itu adalah belajar. Karena yang asalnya Anda tidak tahu menjadi tahu, oh sekarang tuh Indonesia inflasi. Berarti yang pertama menurut saya jangan boros deui, ya. Jangan konsumtif, ya, untuk menekan tingkat inflasinya, ya. Ataupun yang lainnya. Itu adalah belajar, ya. Terus Anda misalkan ngobrol, ya, mengenai Rizky Bilar sama Lesti teh settingan. Anda tidak tahu, jadi tahu, itu belajar. Itu belajar. Kan belajarnya belajar gosip. Oke, kita lanjutkan. Itu belajar. Jadi dimanapun, kapanpun, tempatnya di tempat apapun, ketika Anda mendapatkan sesuatu yang baru, yang asalnya Anda tidak tahu, itu adalah belajar. Ya. Nah, kalau gitu apa bedanya dengan pembelajaran? Kalau pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kalau belajar mah tadi bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, tanpa melihat bahwa orang tersebut masih muda atau sudah tua, asalkan kita mendapatkan sesuatu yang baru, itu belajar. Kalau pembelajaran, kondisinya itu ditentukan, ya, di mana kondisinya harus di dalam lingkungan belajar, ya. Lalu ada interaksinya. Interaksi dari siapa? Interaksi dari peserta didiknya, interaksi dari pendidiknya, dan juga sumber belajarnya, ya. Nah, itu bedanya dengan pembelajaran, ya. Jadi kalau belajar mah bisa dimanapun, kapanpun. Kalau belajar mah ya di lingkungan belajar, ya. Contohnya ya kayak kalian kuliah, ya. Lalu dulu kalian sekolah, itu lingkungan belajar, itu pembelajaran, ya. Ataupun misalkan ada yang ikut les, ya. Di tempat les itu pun pembelajaran. Karena ada interaksinya, ada peserta didiknya, ada pendidiknya, ada sumber belajarnya, dan lingkungannya itu adalah lingkungan belajar. Ngobrolnya pasti ngobrol pelajaran, ngobrol sumber belajarnya, atau membahas sumber belajarnya, tengah bahas lain-lain, tengah bahas Rizky Bilar itu, ya. Jadi itu ya, awas, harus bisa dibedakan. Apa itu belajar, apa itu pembelajaran. Yang Anda lakukan sekarang apa? Nah, harus bisa membedakan, jangan sampai salah, mungkin ditanya ke orang tua atau ditanya oleh guru, ya. Apa itu belajar? Apa itu pembelajaran? Lalu dia disamakan. Wah, bahaya. Ya, harus paham dulu konsepnya. Konsep dari belajar ataupun pembelajarannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pembelajaran, nah, Anda pun harus memahami mengenai tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku yang diinginkan pada diri peserta. Oleh sebab itu, dalam evaluasi pembelajaran ini, yang akan diperiksa adalah sejauh mana perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku peserta telah terjadi melalui proses
pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu harus adanya perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku. Ya. Tetapi lain kanu negatifna, positifnya harus ada perkembangan, harus ada pengembangan, baik pengetahuannya, keterampilannya, sikap, dan tingkah lakunya. Nah, nanti di dalam evaluasi pembelajaran ini yang akan kita lihat. Ini yang akan kita lakukan. Ya. Ini yang akan kita laksanakan. Sejauh mana perubahan-perubahan pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, dan tingkah lakunya yang dialami oleh peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran. Dengan mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran, akan dapat diambil tindakan perbaikan proses pembelajaran, baik terhadap peserta, misalnya apakah perlu diadakan bimbingan dan bantuan belajar lainnya, maupun aspek-aspek lain yang berpengaruh dalam proses pembelajaran. Nah, ini di sini ya letak evaluasinya. Ketika nanti Anda sudah melihat sejauh mana perkembangan siswa, sejauh mana perkembangan perubahan pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, tingkah lakunya. Ketika ada peserta yang tidak ada perubahan ya dari aspek-aspek tersebut, nah, bagaimana tindakan kita? Bagaimana tindakan seorang guru? Apakah diantepkeun wae atau diperlukan tindakan lain? Nah, itu adalah evaluasi. Ya. Harus dilihat kenapa peserta didik ini tidak berubah pengetahuannya, tidak berubah keterampilannya, tidak berubah sikapnya, tidak berubah tingkah lakunya. Apa yang salahnya? Apakah dari cara gurunya, ya, atau memang dari peserta didiknya? Nah, kita akan berbicara itu. Lebih jauhnya nanti kita akan berbicara itu. Ya. Bukan hanya penilaiannya saja, bukan hanya evaluasi si peserta didiknya saja, termasuk ke dalam evaluasi kitanya sebagai seorang guru. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita memahami tujuan pembelajaran, kita pun harus memahami apa itu proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Apa tujuannya? Ya sudah jelas tujuan mah mencapai kompetensi dasar. Tercapainya kompetensi dasar. Ya. Lalu bagaimana prosesnya? Ya proses belajar mengajarnya itu interaksi. Ya. Guru di sini harus bisa membuat, merencanakan pembelajarannya seperti apa, kegiatan-kegiatan belajarnya seperti apa. Ya, guru itu harus membuat, merencanakan. Ya, apakah mau dilakukan ceramah? Apakah pembelajarannya mau dilakukan dengan diskusi kelompok? Ataukah pembelajarannya mau dilakukan dengan model-model yang lain? Anda kan sudah belajar model ya. Banyak model-model pembelajaran. Silakan manfaatkan itu, gunakan itu di dalam proses belajar mengajar. Yang terpenting, setiap yang dilakukan oleh guru, setiap rencana yang disiapkan oleh guru, tujuannya adalah untuk mencapai kompetensi dasar. Ya. Nah, itu yang harus Anda pahami, itu yang harus Anda ingat. Ya. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa guru itu tidak asal-asalan. Jadi guru itu tidak asal-asalan. Jadi guru itu tidak seenaknya. Ya. Jadi guru itu harus merencanakan. Ya. Ibarat sutradara, kita itu sutradara. Gitu. Alur yang kita harapkan di dalam pembelajarannya itu kita buat. Ya. Itulah guru. Atuh Pak lieur jadi guru teh. Untuk awalan memang ribet gitu ya. Ribet tentu ya tadi perangkat pembelajarannya banyak, ya. Persiapannya harus matang,
Tapi setelah nanti Anda rasakan, Anda akan mulai merasakan nikmatnya. Ya, akan merasakan nikmatnya. Dan Anda akan terbiasa dengan hal itu. Ya. Nah, proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Nah, tadi ya, guru guru itu jadi sutradara atau mengatur jalannya alur ya dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Tapi guru juga menjadi peranan utama. Ya. Harus bisa memerankan sehingga mengarahkan peserta didik di dalam pembelajarannya. Nah, eta guru mah tugas nanti. Ya. Wah, insya Allah lah. Kemudian semester 5 mah sudah pada mengerti, sudah pada bisa lah. Ya. Sudah disiapkan untuk menjadi guru yang profesional. Ya. Nah, itu adalah proses belajar mengajar. Kita lanjutkan. Nah, ketika sudah berbicara proses, berarti nanti kalian akan bertemu dengan yang namanya hasil belajar. Ini yang harus Anda pahami di sini. Ya. Menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia mengalami pengalaman belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono, hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka atau skor setelah diberi tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Nilai yang diperoleh siswa menjadi acuan untuk melihat penguasaan siswa dalam menerima materi. Setelah dilaksanakan proses belajar mengajar, untuk mengetahui siswa itu sudah bisa memahami materinya, ya harus dibuat penilaian, harus dilakukan penilaian sehingga nanti muncul hasil belajarnya. Ya. Nanti diketahui kemampuan siswa ini sudah sejauh mana. Ya. Sudah sejauh mana kemampuan dari siswa ini. Ya. Jadi ini penting, ya. Penting dan tidak bisa dipisahkan. Ya. Bagaimana kita mau mengecek siswa itu sudah paham atau belum kalau misalkan kita tidak melaksanakan hasil pembelajaran atau tidak membuat hasil pembelajaran, tidak melakukan penilaian. Dari mana kita tahu? Ya. Makanya sama seperti di e-learning itu pasti akan selalu ada tugas ataupun kuis yang diberikan oleh dosen. Untuk apa? Salah satunya untuk melihat apakah sudah bisa dipahami materi ajar yang diberikan oleh dosen, ya. Untuk mengecek itu, makanya mengerjakan kuis, makanya diberikan tugas. Bukan, insya Allah kita bukan ingin nyapekin kalian lain. Bukan juga kita ingin membebani kalian dengan tugas-tugas ataupun kuisnya, bukan. Ya, tetapi itu yang harus kita lakukan untuk melihat tercapai atau tidak kompetensi dasar yang diharapkan. Atau di dalam perkuliahan mah capaiannya sudah tercapai atau tidak. Ya. Makanya ketika Anda mengerjakan kuis ataupun tugas nanti harus sungguh-sungguh ya. Karena untuk melihat tadi sebagai dasar evaluasi secara keseluruhan. Ya. Nah, itu adalah hasil belajar. Apa fungsinya hasil belajar itu? Ada 3 fungsi hasil belajar. Yang pertama adalah alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Ya. Tadi kan sudah dibahas tujuan pembelajaran itu untuk apa? Untuk merubah pengetahuan, keterampilan, sikap, tingkah laku. Nah, adanya hasil belajar adalah untuk melihat tercapai atau tidak perubahan-perubahan yang terjadi itu. Ya. Berubah teh siswa teh pengetahuannya, keterampilannya, tingkah lakunya, sikapnya. Ya. Kalau tidak berubah, ada yang salah berarti. Nah, itu yang nanti kita akan analisis dan dievaluasi. Ya. Tapi kalau berhasil, alhamdulillah. Berarti apa yang sudah kita rencanakan itu bisa sesuai dengan hasilnya. Ya. Jadi tadi makanya penting itu hasil belajar itu sangat penting.
untuk melihat tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan lain-lain. Nah tadi, ketika kita sudah melakukan penilaian, muncul hasil belajarnya, diketahui bahwa peserta didik itu tidak berubah pengetahuannya, tidak berubah keterampilannya, sikapnya, ataupun tingkah lakunya, ya dilakukanlah di situ proses perbaikan. Ya. Tadi situ tahap evaluasi nanti. Dilihat, dicek apa nih yang salah. Apakah peserta didiknya yang salah karena tidak fokus dalam belajarnya? Atau mungkin saja guru yang melakukan kesalahannya dalam membuat kegiatan-kegiatan pembelajarannya ataupun strategi pembelajarannya. Ya, jadi penting hasil belajar itu. Ya, kalian melaksanakan UTS, kalian melaksanakan UAS, itu bukan atas dasar untuk melihat Anda lulus atau tidaknya saja, bukan. Ya, tetapi lebih utamanya adalah untuk melihat sejauh mana yang sudah dilakukan oleh kitanya juga, gitu. Apakah sudah benar atau tidak? Ya, ketika banyak mahasiswa yang nilainya jelek, berarti ada yang salah. Apakah dari siswanya itu sendiri, mahasiswanya itu sendiri, atau mungkin perencanaan yang kita rencanakan itu salah. Pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelasnya itu ada yang salah. Ya, jadi penting. Ya, hasil belajar itu sangat penting. Lalu yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan hasil belajar peserta. Dalam laporan tersebut akan tergambar kemajuan belajar peserta dalam berbagai aspek yang dinilainya. Nah, tadi, dari hasil belajar yang sudah dijalankan oleh peserta didik atau oleh siswa, akan dilihat bagaimana kemajuan-kemajuan peserta didik dalam belajar mengajarnya. Ya, itu penting. Untuk apa? Untuk memetakan nantinya si peserta didiknya itu sendiri. Ya, untuk melihat sejauh mana sih peserta didik itu berubah. Ya, baik tadi pengetahuannya, baik keterampilannya, sikapnya, ataupun tingkah lakunya. Nah, kalau kita hubungkan antara tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, proses belajar mengajar, dan hasil belajar, maka akan terbentuk hubungan ketiga-tiganya saling terhubung. Ya. Tujuan instruksional mempengaruhi PBM, PBM mempengaruhi hasil belajar pun akan mempengaruhi tujuan instruksionalnya itu sendiri. Jadi semuanya saling terkait. Ya. Nah, nanti tugas saudara adalah untuk pertemuan kali ini, coba saudara deskripsikan gambar dari hubungan-hubungan ini. Ya. Coba saudara nanti deskripsikan hubungan antara tujuan, proses, dan hasil. Setelah tadi saya sampaikan pengertian-pengertiannya, baik itu tujuan instruksional, proses, dan hasil. Coba kalian nih di sini lakukan analisis, lalu kalian pelajari. Nah, deskripsikan menurut kalian bagaimana sih hubungan yang terjadi dari ketiga komponen ini, ya? Karena ini tiga komponen yang penting di dalam pembelajaran. Oke? Nanti dikerjakannya nanti di forum tugas ya. Nah, dan satu lagi ya. Apa bedanya pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Yang ini adalah bahan diskusi saudara. Jadi nanti kita akan melaksanakan diskusi secara berkelompok ya. Kelompoknya nanti saya buat di dalam e-learning. Anda diskusikan mengenai apa sih bedanya pengukuran, apa sih bedanya penilaian, apa bedanya evaluasi, ya. Nah, termasuk contoh pengukuran itu apa, penilaian apa, contoh evaluasi itu apa, ya. Deskripsi mengenai topik yang dibahas di dalam diskusinya nanti akan saya tuliskan di dalam diskusinya ya, di forum diskusinya ya. Jadi nanti lihat, silakan nanti Anda mempelajari dalam e-learning-nya.
ya. Konten-konten apa saja yang harus Anda pelajari, lalu apa saja yang harus Anda kerjakan, baik tugasnya ataupun diskusinya. Ya, mengapa saya melaksanakan diskusi di sini? Ya, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi Anda bisa melaksanakan diskusinya di dalam e-learning-nya. Ya, mudah-mudahan bisa terjadi diskusi yang menarik, ya, agar ada komunikasi antara saudara ya dengan teman-teman yang lainnya, ya, supaya saudara itu benar-benar belajar. Karena kalau hanya konten saja yang saya berikan, takutnya nanti dibaca. Tapi kalau diskusi, karena Anda harus terlibat, itu harus minimal harus tahu dan membaca dulu, ya, mengenai materi-materi ajarnya. Ya, jadi nanti diskusikan mengenai hal ini ya. Ya, jadi nanti diskusinya secara berkelompok. Nanti kalian masuk ke forum diskusinya, itu sudah dibuatkan kelompok-kelompoknya, Anda tinggal silakan mengomentari topik yang sudah saya berikan di dalam diskusinya. Lalu nanti saudara pun bisa mengomentari pendapat dari teman-teman saudaranya ya. Jadi bukan hanya menjawab topik dari saya saja yang saya harapkan, tapi saudara pun mengomentari setiap topik, bukan topik, setiap pendapat yang diberikan oleh teman-teman saudara. Ya. Kalau misalkan pro, ya silakan berikan komentarnya. Kalau misalkan kontra atau beda pendapat, silakan diskusikan. Nah, itu yang membuat menariknya. Saya harapkan di situ bisa terjadi komunikasi yang menarik ya di antara kalian. Oke, jadi ini ya sebagai bahan diskusinya ya mengenai pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, terima kasih untuk pertemuan kedua. Materinya itu sampai di sini. Nanti di pertemuan ketiga akan kita lanjutkan. Ya. Ada quotes untuk pertemuan 2 ini. Quotes-nya dari Arthur. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Nah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bijak, yang belajar itu karena memang kita bisa. Bukan karena memang kita terpaksa belajar. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang bijak lah seperti ini. Ya, oke, kita akhiri untuk pertemuan kedua. Silakan nanti Anda bisa mempelajari materi-materi yang lainnya mengenai konsep dasar evaluasi ini. Boleh dari sumber manapun, jadi tidak terbatas hanya di sumber yang saya berikan. Silakan untuk mempelajarinya. Lalu ketika ada pertanyaan, boleh kita diskusikan atau tanyakan melalui kalau bisa sih di forum chat pembelajaran langsung ya. Ya. Kalau bisa sih di situ supaya setiap pertanyaan-pertanyaan itu akan terekam di dalam e-learning-nya. Kalau melalui WhatsApp itu tidak akan terekam di e-learning-nya. Ya. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga di minggu depan, ya. Nah, mudah-mudahan untuk materi yang sekarang Anda bisa memahaminya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.